Qala al-musannifu rahimahullah, al-hukmur rabi', hukum yang keempat. Hal yunfazani wa yugharrabu min baladih. Apakah pezina itu dinafikan dan diasingkan dari negaranya, dari tempatnya? Ada orang misalkan dari tempat atau daerah A, dia melakukan zina. Apakah di antara hukumannya juga dia diasingkan dari daerah A tersebut, diasingkan ke tempat yang lain? Bagaimana pandangan ulama? Qol, ini arti dari pertanyaan. Yaral imamu Abu Hanifata anna haddazanil bikri huwal jildu mi'ata jaldah. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwasanya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina, yang bikr, yang masih belum berkeluarga, huwal jildu mi'ata jaldah. Ya, hukumannya hanya dijilid 100 kali. Nah, untuk masalah diasingkan dari tempatnya, wa annan nafya laisa minal had. Diasingkan ini bukan bagian dari hukuman. Wa annahu mufawwadun ila ra'yil imam. Jadi masalah diasingkan dari tempatnya itu dipasrahkan pada pendapat atau pandangan seorang pemimpin. Insya'a gharrab wa insya'a turik. Jadi hukumannya hanya dicambuk 100 kali. Untuk masalah diasingkan dari tempatnya itu tanyakan pada imam, tanyakan pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya diasingkan aja karena orangnya ini sering melakukan zina, ini enggak becus ini, diasingkan. Kalau enggak mau diasingkan, ya terserah imam. Ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Wa yaral jumhur, mayoritas para ulama, nah di sini ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i wa Ahmad, anna haddahul jildu mi'ata jaldah wa taghribi amin. Bahwasanya hukumannya adalah dijilid 100 kali, berikutnya juga diasingkan selama 1 tahun. Mare jilid ya, mare cambuk, mare pecot, diasingkan 1 tahun ke tempat yang lain. Qala, jadi tadi sudah kita ketahui pendapat mereka. Pendapat jumhur hukumannya itu dijilid dan juga diasingkan. Pendapat Al-Imam Abu Hanifah hukumannya hanya dijilid. Untuk masalah diasingkan ini dipasrahkan pada pemimpin. Kembali ke Jokowi, tat Jokowi misalkan, atau yang mewakili tat Jokowi siapa? Jawa Timur. Tarki ka Mbak Hovifah. Mbak Hovifah dekaman nikah. Asingkan. Tak Jawa Timur. Tarki ka Pak Bupati. Tak Pak Bupati tarki ka Kalebun. Senika maksudnya. Nah, Kalebun ini kepemimpinan termasuk wakil-wakil dari Tat Jokowi ini. Awalan, ini dalil Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya hukumannya hanya dijilid. Mun muhson tak usah diasingkan kana? Hah? Kenapa mata usah? Ora dibate. Adillatul ahnaf. Awalan istadalla Abu Hanifah bi zahiril ayatil karimah fa innaha iqtasarat fi maqamil bayan ala mi'ati jaldah. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah zahir dari ayat mulia tadi. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kewajiban untuk diasingkan dari daerahnya. Fa innaha iqtasarat fi maqamil bayan ala mi'ati jaldah. Ayat tadi hanya menerangkan bahwasanya dia wajib dicambuk 100 kali, cukup itu saja.
Falau kana an-nafyu masyru'an lakana dzalika naskhan lil kitab. Andai kata hukuman diasingkan ini disyariatkan, maka niscaya ia akan menjadi penghapus pada Al-Quran, penghapus hukum Al-Quran, nasakh. Dan status menurut beliau, menurut Abu Hanifah, status hadis yang mengatakan wajib diasingkan itu status hadisnya ahad. Status hadis ahad, ajar mustalah sampai. Mustalah hadis. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Mutawatir ini kuat ya, 100%. Kalau ahad ini enggak kuat, dzan. Al-Qur'an itu dzan atau mutawatir? Ahad atau mutawatir? Mutawatir kuat, maka yang ahad yang tidak kuat tidak bisa kuat pada yang kuat. Ngerti? Maka kata di sini wa khabarul ahad la yaqwa ala naskhil kitab. Maka khabar ahad yang statusnya tidak kuat, la yaqwa, tidak bisa kuat untuk menghapus kitab yang kuat. Al-Qur'an maksudnya. Walau kana an-nafyu haddan ma'al jildi la bayyanahu alaihi salatu wassalam lis-sahabati li'alla ya'taqidu 'inda sama'i tilawati anna al-jilda huwa jami'ul had. Andai kata nafi pengasingan ini merupakan bagian dari had, niscaya Nabi SAW akan menjelaskannya pada sahabat-sahabat beliau agar mereka tidak meyakini ketika mendengar pembacaan ayat jilid tadi yang wajib hanya dijilid saja. Ngerti? Walakana wuruduhu fi wazni urudi naqlil ayah wa syuhratuha. Dan datangnya dalil nafi atau diasingkan, hukuman diasingkan ini, datangnya dalil ini posisinya seperti datangnya ayat. Seperti halnya ayat itu mutawatir, maka hadis ini juga mutawatir. Jadi hadis yang mewajibkan diasingkan itu statusnya ahad kata Al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan ayat itu statusnya mutawatir. Andai kata hukuman diasingkan dari tempatnya itu juga merupakan bagian dari hukuman, niscaya akan seperti yang Al-Qur'an, mutawatir juga. Ini maksudnya. Seperti halnya Al-Qur'an masyhur, maka hukuman nafi di sini juga masyhur. Nih, inda syuratiha. Wala malam yakun kadzalik, karena tidak ditemukan seperti ini. Ini yang masyhur, ini yang masyhur, ini yang enggak masyhur. Sabata annahu laisa bihad, maka kita ketahui bahwasanya pengasingan ini bukan bagian dari had. Wa anna haddaz zina laisa illal jild. Jadi hukuman bagi yang melakukan perbuatan zina tidak lain melainkan jild saja, dicambuk saja. Tidak ada istilah pengasingan. Sanian, istadalla bihadits idza zanat al-amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yusarrib 'alaiha. Jadi juga beliau Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis idza zanatil amah, apabila ada seorang perempuan budak melakukan perbuatan zina, fatabayyana zinaha, lalu tampak dia melakukan zina, falyajlidha al-hadd, maka hendaklah ia dicambuk, wala yusarrib 'alaiha. Qala wala yusarrib 'alaiha, dan dia tidak dicela. Tsumma in zanat falyabiha, kalau dia melakukan zina lagi, falyabiha, jualah dia. Ini malam mbak ini ke budak jual. Nakal berarti mun ki mere pecot ki azina boleh, jual lah. Nek rakas pisampekro. Walau bihablin min sya'ar, walau dijual ditukar dengan satu helai rambut. Habl satu helai min sya'ar. Nah, ini dijual cuma-cuma, walaupun harganya guringan, tar apalah. Nah, nakal ya.
Fadallal hadis ala annal jilda huwa tamamul had. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya jilid cambuk ini adalah sempurnaan dari hukuman. Walau kana nafyu minal had, andai kata nafi atau pengasingan ini bagian dari had, la dzakarahu, niscaya Nabi akan menyebutkannya. Karena Nabi tidak menyebutkannya, maka berarti nafi ini bukan bagian dari had. Adillatul jumhur, ya. Jadi kita ngambil dua dalil dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Adillatul jumhur, berikut adalah dalil-dalil jumhurul ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan zina itu dijilid dan juga diasingkan dari daerahnya. Apa saja dalil-dalil yang digunakan oleh mereka? Yang pertama, wastadallal jumhuru bihadits Ubadah bin Samit al-mutaqaddim wa fihi, juga berdalil dengan hadisnya Ubadah bin Samit. Wa fihi al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu amin. Bikr bil bikr artinya bikr ini perempuan atau laki-laki yang masih belum berkeluarga. Al-bikru bil bikr, laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina statusnya masih single karena masih jomblo, bikr. Jildu mi'atin, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Wa sayyibu bisayyib, sayyib bisayyib adalah laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai pasangan. Jildu mi'atin, maka hukumannya dicambuk 100 kali, berikut juga dirajam. Padahal kila jumhurul ulama hal yujma' bainal jild war rajam. Darmah menurut jumhurul ulama kila kena rajam lolo atau saya. Padahal kata jumhur ngangkui dalil saya mewajibkan rajam plus jilid. Kata berapa sekali? Ya mungkin yang mereka butuhkan cuma bikir-bikir jadi mi'atin wa taghribu am. Enggak salah. Benar. Ngerti? Hah? Ngerti maksudnya? Dulu ya yang tadi itu yang jumhurul ulama di pertanyaan apakah orang itu yang melakukan zina itu dirajam dan dijilid? Apa kata jumhur? Cukup dirajam, tidak usah jilid. Nah sekarang di sini dalam masalah taghrib, jumhur membawa satu dalil yang dalam dalil tersebut ada pernyataan kalau sayyib bil sayyib hukumannya jild mi'ah wa arrajam. Yang kedua dalil jumhur kissatul asif, cerita asif tadi. Sira asif nikah. Asif orang yang pekerja tadi yang ada 2 orang yang bertengkar lalu datang menjumpai Nabi bahwasanya anaknya berzina dengan istri ini. Alladzi zana mimraati al-arabi wa qad taqaddama fihi qawluhu inna 'ala ibnika jildu mi'atin wa taghribu amin. Di hadis yang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna 'ala ibnika jildu mi'ah wa taghrib am. Bahwasanya anakmu wajib dijilid dan wajib diasingkan selama 1 tahun. Wal hadis marwiyun fi sahihain. Hadisnya ini agak kuat karena diriwayatkan di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, di sini ada bagian dari pertanyaan yang penting. Halit taghrib ibabana. Halit taghrib yashmal mar'ah. Yang diasingkan ini laki-laki atau perempuan atau semuanya diasingkan? Atau hanya yang laki-laki? Tsumma innal qailina bin naf. Kemudian orang-orang yang mengatakan dinafikan, siapa yang mengatakan dinafikan?
Siapa yang mengatakan wajib dinafikan? 1 tahun. Siapa yang wajib? Siapa yang berpendapat orang yang melakukan zina wajib diasingkan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi jumhur, barusan masih dibahas. Yang wajib diasingkan itu siapa? Pendapat siapa? Pendapat jumhur. Yang enggak wajib diasingkan Abu Hanifah. Nah, jumhurul ulama yang mengatakan wajib diasingkan, ya, wahumul jumhur, itu berbeda pendapat. Ikhtalafu halit taghrib khasun birrajul. Yang diasingkan ini apakah yang laki-laki, yang cowok, atau yang ceweknya juga diasingkan? Am yashmal mar'aydan fadhahaba Malikun wal Auza'i inna anna nafya khasun birrajul. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i, bahwasanya yang diasingkan ini hanya yang cowok. Yang cewek mah enggak diasingkan. Wala tumfa al mar'ah. Ya, wala tumfa al mar'ah. Kalau perempuan tidak diasingkan. Liqaulihi alaihi salatu wasalam al bikru bil bikr. Bikr ini cewek. Wa qala Syafi'i wa Ahmad inna nafya amun lirijali wa nisa. Bahwasanya pengasingan ini itu bisa dilakukan pada yang laki-laki atau yang perempuan. Fatugharrabul mar'ah ma'a mahramin wa ujratuhu 'alaiha. Nah, cara diasingkan perempuan itu seperti apa? Misalkan ada cewek di sini ya melakukan perbuatan zina, ya. Misalkan daerahnya mana nih? Daerahnya keramik. Mau diasingkan di Kromok, ya. Ini ini daerah beliau nih keramik. Nah, akan diasingkan di Kromok. Nah, apa dia berangkat sendirian ke Kromok? Tidak, beserta mahramnya, ya. Jadi ada pendampingnya. Nah, pendampingnya ini wajib digaji, wajib dikasih upah dia, kepentingan dia. Iyalah. Nah, ini kan mahramnya nih. Anggaplah ini yang melakukan zina al-MB, ya. Al-MB. Nah, dia cewek diasingkan ke Keramok. Nah, yang ikut mahramnya nih, yang pamannya, saudaranya misalkan ikut. Nah, dia butuh uang, ya, butuh uang, butuh ongkos jadi pendamping dia selama 1 tahun, maka dia wajib dikasih ongkos. Kalau nggak mau kalau saya nggak dikasih ongkos, nggak mau, ya wajib dikasih ongkos. Siapa yang bayar? Ya dia, karena ini kebutuhan dia. Ngerti? Nah, ini jelaskan di sini. Berarti pada nurok diasingkan. Bukan diasingkan, tapi kalau wali yang mendampingi dia. Saya berengi. Ya, tak apa deki mangkat ke teramu deki mangkat teramu. Teramu ada berapa manuan enggak? Ada manuan. Entar ke keramo deki was. Cek bener orang penjahat dok jalan masih perkosa. Kan nambahi masalah. Kan nambahi masalah kan sini kak. Ipa dampingi. Lah saya mendampingi nikah butuh ongkos. Ya ongkos wajib beri dari pesena albini ya. Nah, ini fatugharrabul mar'a ma'a mahramin. Maka cara diasingkannya perempuan itu beserta mahramnya, didampingi mahramnya. Wa ujratu 'alaiha. Ongkosnya wajib dibayar dia. Wa daliluhuma, dalilnya adalah umumul hadis, adalah keumuman hadis-hadis. Wa hadza huwal masyhur min madhhab Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, bisa dipaham? Jadi alhasil taghrib atau proses diasingkan seorang yang melakukan perbuatan zina ini bukan hanya berlaku pada seorang laki-laki, tapi juga berlaku pada seorang perempuan. Dan caranya ya didampingi mahramnya. Kalau menurut jumhur, menurut madhab Malik Auza'i,
yang diasingkan hanya yang laki-laki. Kalau perempuan mah tidak diasingkan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang laki dan yang perempuan juga diasingkan. Kalau yang perempuan beserta mahramnya. Alhamdulillah.